Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Abadu jemaah yang berbahagia, jemaah calon penghuni surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada kesempatan ini dapat melaksanakan rutinitas ibadah tahunan kita, melaksanakan puasa, dan kita berharap apa yang didesain oleh Allah menjadi realitas dalam kehidupan kita, yaitu kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk itu, semoga kita dapat menjalani hari-hari ke depan dengan sebuah perjalanan ibadah puasa yang terhindar dari hal-hal yang merugikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah memberikan teladan hidup kita untuk bisa bahagia, dan kebahagiaan itu salah satu adalah kebahagiaan jiwa kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu informasi kepada kita tentang potensi kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Al-Quran surah Asy-Syam surat ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Oleh karena itu ada satu hal yang harus kita ingat ketika kita berkeinginan menjadi orang yang tidak rugi atau beruntung, maka qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikannya, menyucikan jiwa manusia. Berhubungan juga dengan informasi tentang qad aflahal mu'minun dengan uraian ayat-ayat selanjutnya. Jamaah yang berbahagia, puasa kita di tahun ini mengalami satu
kondisi di luar keseharian, di luar kerutinan yang biasa kita lakukan. Kita memahami bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus bisa menahan diri. Maka puasa di dalamnya adalah menahan diri. Sudah hampir semua negara di dunia ini, 210 negara terkena pandemi ini. Tidak luput dari negeri tercinta kita, Indonesia. 34 provinsi semuanya telah terkontaminasi. Ada saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Kita berdoa semoga musibah ini untuk segera hilang dan kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan normal. Betapa banyak pelajaran pada masa ini tentang kerugian material yang sangat banyak, kerugian waktu, kerugian hal-hal yang lain. Tapi di balik itu marilah kita ambil hikmahnya, bahwa kita berharap bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, puasa yang dapat menyucikan jiwa itu bukan hanya sekedar haus dan lapar, dan hubungan seksual sebagaimana tingkatan puasa, tetapi puasa yang kualitasnya mencapai puasa khusus ketika pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, dan anggota tubuh lainnya juga turut berpuasa dari perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan semampu mungkin diupayakan puasa yang sampai pada tingkatan paling khusus, puasa para nabi, para siddiqin, para muqarrabin, yang hatinya turut berpuasa dan pikiran-pikiran keduniaan dan sesuatu selain Allah. Maka dari itu, tazkiyatun nufus, kualitas puasa seperti ini perlu terus diupayakan agar seorang yang berpuasa tidak termasuk mereka yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, rubba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa syahr. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Artinya, boleh jadi ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar, dan boleh jadi ada orang yang sholat malam tidak mendapatkan dari sholatnya itu kecuali begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Jemaah yang berbahagia, calon penghuni surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, agar kita tidak menjadi orang yang disinyalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus
ngilmoni, kita harus berpuasa, harus memahami dalam berpuasa itu, agar kita tidak tergolong orang yang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW menginformasikan bahwa hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayadda'a ta'amahu wa syarabahu." Rahul jamaah wa lafdhu li Abi Dawud. Barang siapa tidak suka menghentikan perkataan dan perbuatan dusta dan menjauhi perbuatan pandir, maka bagi Allah tiada gunanya ia meninggalkan makan dan minum. Hadis diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis dengan lafal hadisnya dari Abu Hurairah. Jamaah rahimakumullah, hadis-hadis yang saya bacakan tadi memberikan penjelasan kepada kita, ketika kita tidak berkeinginan dan menjadi orang yang lomba shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'. Boleh jadi ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasa itu kecuali lapar, maka kita harus menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan dusta dan menjauhi dari perbuatan pandir. Kita harus menghadirkan hati yang tulus. Kita harus menghadirkan perkataan-perkataan yang baik. Kita harus menghindari men-share tulisan-tulisan, berita-berita termasuk dusta, termasuk hoax. Dan kita harus menjadi orang yang jujur. Sehubungan dengan ini, Abu Hurairah juga menginformasikan sabda Rasulullah SAW bahwa idza kana yaumus shaimin ahadikum fala yarfus yauma idin wala yaskhab fa in satamahu ahadun au qatalahu falyakul inni mru'un shaimun. Al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Informasi ini artinya bahwa pada hari puasa seorang daripadamu, maka janganlah berkata kotor pada hari itu, dan jangan pula berkata gaduh. Dan bila orang mengajak berbantah atau bermusuhan, hendaklah ia berkata, inni mru'un shaimun, saya sedang berpuasa. Dan seterusnya hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah yang berbahagia, disinilah pentingnya kita mengelola hati kita agar hati kita tetap lurus dalam menjalani puasa ini, agar dalam meniti waktu yang ada kita lalui dengan puasa ini tidak menjadi rugi, karena sejatinya dengan puasa ini akan menjadikan kita lebih matang, lebih dewasa, dan yang terpenting kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, untuk selanjutnya hal-hal yang perlu kita lakukan dalam
melewati hari-hari ini adalah mengelola hati dan jiwa kita. Dengan berpuasa kita wujudkan jiwa kita, jiwa yang bahagia, kebahagiaan jiwa yang hanya akan terlahirkan oleh cahaya pencerahan, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya itu sudah kita miliki, sudah berada dalam satu wadah yang harus kita ekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cahaya itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi way of life dalam kehidupan kita. Juga diinformasikan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak, antara yang benar dan yang batil. Kebahagiaan jiwa, jiwa yang bahagia bukan berarti vakum dari masalah. Manusia hidup itu wajar menghadapi suka maupun duka sebagai bagian dari hidup. Manusia tidak menjadi manusiawi manakala hidupnya suka terus tanpa duka. Sebaliknya, selalu duka tanpa suka. Hidup dianugerahkan Allah dengan segala warna. Bohong manakala manusia dalam hidupnya tanpa merasakan duka. Lebih-lebih ketika menghadapi cobaan dan musibah seperti masa ini. Bedanya manusia muslim diberi bekal iman agar dalam hidup memiliki benteng rohani yang kokoh. Antara lain adalah ajaran tentang syukur dan sabar. Ketika menghadapi hal-hal yang menyenangkan, maka bersyukurlah sehingga tidak membuat diri lupa daratan. Sebaliknya, manakala menjumpai cobaan, menjumpai musibah, menjumpai bencana, dihadapkan pada fitnah yang menyakitkan dalam hidup, maka bersabarlah dan bertawakallah kepada Allah sehingga tidak jatuh diri. Di titik inilah kebahagiaan jiwa akan selalu tersisa sebagai oase hidup setiap muslim. Jamaah rahimakumullah, calon penghuni surga yang berbahagia. Ayat Al-Qarni memberikan nasihat, jika ingin bahagia, seyogyanya Anda senantiasa tetap senang hati, menerima sedikit apapun yang Anda miliki, dan rela dengan segala sesuatu yang tidak Anda miliki. Dilanjutkan oleh Al-Qarni menegaskan, di antara kenikmatan terbesar adalah kegembiraan, ketentraman, ketenangan hati. Sebab dalam kegembiraan hati itu terdapat keteguhan pikir, terdapat produktivitas yang bagus, terdapat keriangan jiwa. Kata banyak orang, kegembiraan merupakan seni yang dapat dipelajari. Artinya, siapa yang mengetahui cara memperoleh, cara merasakan dan menikmati kegembiraan, maka ia
akan dapat memanfaatkan berbagai macam kenikmatan dan kemudahan hidup, baik yang ada di depannya maupun yang masih jauh berada di belakangnya. Adapun modal untuk meraih kebahagiaan adalah kekuatan atau kemampuan diri menanggung beban kehidupan, tidak mudah goyah oleh goncangan-goncangan, tidak gentar oleh peristiwa-peristiwa, dan tidak pernah sibuk memikirkan hal-hal kecil yang sepele. Begitulah, semakin kuat dan jernih hati seseorang, maka akan semakin bersinar pula jiwanya. Kita berpuasa harus bisa melahirkan kegembiraan, harus bisa melahirkan kebahagiaan. Kebahagiaan jiwa disertai dengan kondisi jasadiah kita yang sehat. Jiwa adalah seluruh detak kehidupan batin manusia. Jiwa yang bahagia sumbernya pada hati yang bersih. Hati yang bersih bersumber dari jiwa yang selalu bertakwa, yakni melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan senantiasa menjaga diri dari larang-larangannya, dan senantiasa menjaga diri dalam keadaan fitrah. Sebaliknya, jiwa yang tidak bahagia bersumber pada nafsu fujura, selalu cenderung pada kesenangan duniawi dan menjauhi kebaikan. Sebagaimana firman Allah tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang potensi kita yang dua itu. Qad aflaha man yakkaha wa qad khaba man dassaha. Jamaah rahimakumullah, semoga sisa-sisa usia yang kita miliki di hari-hari ini kita bisa jalani, khususnya bisa menyempurnakan puasa yang telah kita lakukan, entah untuk hari yang keberapa, entah bulan yang keberapa, entah tahun yang keberapa, sehingga ketika kita dipanggil sewaktu-waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita siap dan kita berharap menjadi hamba Allah yang dipanggil dengan sebuah kemesraan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian, kekurangannya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.